Nama saya Candi Prasetyo, saya lahir di Klaten 2001. Sekarang masih juga tinggal di Klaten juga sih. Mas Iksan sendiri sekarang kesibukannya apa ya? Kalau kesibukan tuh masih kayak biasa aja ya, kayak kuliah, terus ngurusin dan sideball ini, terus kayak ngedesain juga, terus akhir-akhir ini juga ngurusin event juga kan dari teman-temanku, terus ya kurang lebih kayak gitu sih, ngurusin brand, terus kuliah. Kalau boleh tahu kuliahnya jurusan apa? Kalau kuliahku jurusan ilmu komunikasi, Universitas? Amikom Yogyakarta. Kalau berarti Mas Iksan sendiri bilang sibuk ngurusin bisnisnya ya? Iya. Di namanya tadi setball. Iya, setball bener. Mas Iksan sendiri sebagai apa yang di dalam setball? Kalau di Sideball sendiri, aku dulu kan juga founder ya, maksudnya pendiri dari Sideball juga. Terus sekarang juga di Sideball aku sebagai owner, pemilik Sideball sendiri. Terus ya kalau di Sideball kan sekarang maksudnya udah temenku udah banyak gitu loh, maksudnya dibantuin teman-teman dari dulu juga dibantuin teman-teman sih. Terus Yang melatar belakangi berdirinya Setball itu apa? kalau yang melatar belakangi berdirinya Setball ya, itu tuh lebih ke apa ya? Aku kan suka bola kan, dari kecil juga udah main bola, terus juga suka brand clothing. Dari SMP juga udah ngikutin brand-brand lokal gitu, kayak ya banyak lah brand lokal yang diikutin. Terus kan pas SMK tuh mulai kayak suka bola gitu loh, suka banget buat beli-beli suatu produk bola. Nah itu tuh kayak ini produk bola aku beli terus, kayak aku ngabisin uang buat beli jersey, buat nonton bola dan beli-beli kayak gituan. Kayak aku mikir kan, apa aku buat brand bola aja ya gitu kan. Terus kan aku juga seneng di brand clothing, terus aku ngecoba buat bikin brand bola itu sendiri. Terus juga apa ya, di Sideball itu kan kita lebih ngebahas kayak nggak cuma sepak bola secara umum gitu. Sideball sendiri terbentuk karena adanya sisi lain dari sepak bola. Soalnya kan Sideball sendiri kan bisa diartiin dulu pas awal bikin nama kan Tahun berapa itu Mas? itu tuh tahun 2018. Itu kan awalnya dulu pas itu tuh dari kata outer side of football. Jadi kayak kita ngebahas istilah dari sepak bola. Kan biasanya masyarakat umum kayak memandang sepak bola tuh cuma sebuah permainan gitu loh. Kayak ya udah nonton bola cuma buat hiburan gitu. Tapi di Sideball ini ngebahas istilahnya. Mereka menganggap kayak ya sepak bola tuh lebih dari suatu permainan gitu loh. Itu filosofi kenapa namanya setball gitu ya? Iya, kita ngebahasnya kan dari sisi lain dari sepak bolanya kan, mulai dari kayak supporter, terus tragedi, pokoknya masih banyak lagi lah dari Sideball tuh. Terus apa ya, dari masyarakat umum kan itu tadi aku jelasin sepak bola itu cuma sebuah permainan kan, dan kita menganggap ya football is more than a game, kayak nggak cuma dari sudut permainan aja gitu, sebanyak yang perlu dibahas. Terus untuk Setball Mas Iksan sendiri itu Mas Iksan cara marketingnya tuh gimana? Apakah udah ada offline store-nya apa cuma di marketplace? Kalau offline store alhamdulillah udah ada ya dari 2019. Itu tuh pas awal-awal banget, soalnya 2018 juga baru rilis ini Sideball kan. Terus 2019 sudah mulai buka toko. Terus untuk pemanfaatan teknologi kayak kita ngebuka Shopee juga, kayak Instagram juga. Terus kita melayani pembayaran buat cashless kayak di toko juga. Melayani kayak ya pembelian online, pembelian lewat Shopee gitu-gituan. Nah, itu pembelian sekarang kan udah ada toko offline-nya. Nah, di masyarakat yang membeli brandnya Mas Iksan tuh banyak yang melalui online, apakah yang langsung datang ke offline store? Kebanyakan malah online ya. Soalnya kan dulu awal aku buka toko tuh emang niatnya buat tempat produk aja, kayak gudang gitu loh.
Terus kayak aku mikir apa dibuat store sekalian ya, kayak bisa menguntungkan dari dua sisi gitu loh. Terus ya udah aku renov dikit buat buka toko. Dan kalau penjualan offline tuh ya jalan, tapi lebih banyak kan online sih. Kan kebanyakan kalau semisal online tuh kita memudahkan gitu loh. Teknologi juga udah banyak gitu yang memudahkan, entah itu soal pemasaran, entah itu soal pembayaran, kan udah banyak kan. Kita tinggal posting, kita tinggal upload story, terus kayak kita ngelakuin pemasaran tuh ya bisa lewat online gitu, enak, kurang lebih kayak gitu. Kan tadi untuk penjualannya Mas Iksan sendiri kan dari pelanggannya banyak dari yang online ya Mas? Iya. Terus menurutnya Mas Iksan itu pentingnya teknologi informasi dalam Mas Iksan berbisnis sendiri gimana Mas? Sangat-sangat penting sih. Teknologi informasi itu sangat penting di suatu brand clothing kayak gini ya. Soalnya dari awal merintis pun kita awalnya juga masalahnya lewat online gitu. Kayak mulai dari misalnya baru nama doang, pasti udah langsung buat IG gitu, buat promosi. Mulai dari nama, walaupun itu belum ada produknya juga sih. Itu dari awal-awal tuh udah manfaatin teknologi informasi. Kalau buat saat ini banyak ya manfaatnya, kayak mulai dari pemasaran tadi yang aku bilang tadi kan memudahkan juga. Terus habis itu kayak pembayaran cashless gitu-gitu tuh sangat memudahkan gitu kan. Dulu tuh pernah ada beberapa kejadian kan tuh kita masih tutup kan di Lebaran kemarin. Nah itu tuh masih tutup, masih suasana Lebaran lah pokoknya. Itu tuh ada yang nge-WA Sideball kan, Mas produk ini masih ada nggak? Dia minta COD, padahal kita kan udah jarang layanan COD gitu loh. Semua diarahin ke toko apa online. Nah itu tuh di situ kan memungkinkan kalau COD itu harus bawa uang kembalian gitu loh. Nah di situ tuh kayak udah ketemu kita, dia belanjaannya kurang lebih habis 225-an dia, terus uangnya tuh 300 gitu. Nah itu tuh nggak ada kembalian nih. Terus aku mikir, terus aku bilang kan sama Mas kalau semisal kembaliannya lewat Dana boleh enggak gitu. Aku sering kali pakai cara itu buat ya, soalnya emang nggak ada kembalian juga. Terus sebelumnya juga nggak ada kesepakatan buat pangpas ya Mas apa gimana gitu. Soalnya juga mau bilang gitu kadang juga nggak enak sama customernya. Ya udah, aku udah COD gitu tuh untuk kembalian cashless kayak gitu tuh udah sering banget gitu. Terus gimana itu Mas? Kalau misalnya Mas Iksan pas COD itu uangnya benar-benar nggak ada, apakah pembelinya mau dikembaliin lewat kayak dana gitu tadi? Itu kesepakatan bareng-bareng ya, kayak kita kan COD di situ udah kayak ya udah dia ngasih bank, aku ngasih barang. Terus semisal aku nggak ada kembalian, kayak aku bilang sama Masnya, aku mau tukerin dulu uangnya apa lewat pembayaran Dana aja Mas, atau enggak lewat M-Banking juga nggak apa-apa gitu. Biasanya orang-orang atau customer yang COD gitu tuh lewat kembaliannya lewat Dana kebanyakan kayak gitu. Terus kayak berarti itu tadi kayak masalah buat cara bisnisnya Mas Iksan sendiri ya. Kita kembali ke awal Mas. Kalau itu dari 2018 berarti kan COVID kemarin 2020 gimana ya, berdampak nggak buat Mas Iksan? Sangat-sangat berdampak sih buat COVID kemarin. Kan COVID kemarin nggak, pokoknya banyak banget, kayak di bola juga berhenti. Terus habis itu kayak penjualan tuh apa ya, stuck banget gitu. Penjualan susah, mau naikin produk juga susah. Terus ini nggak ada bola, kapan naiknya gitu kan, mikir-mikir kayak gitu terus ya. Terus mulai jalan lagi itu pas 2021
ya pokoknya pas pandemi udah nggak terlalu, maksudnya PPKM udah nggak ada gitu, itu udah mulai jalan dikit-dikit. Terus kita juga itu tuh manfaatin dari akun sosial media kita kan. Kalau semisal kita tutup atau semisal kita buka atau semisal kita ngeluarin artikel baru gitu kan, kita biasanya informasinya lewat akun Instagram kan, kayak gitu. Terus juga pas COVID dulu kan bahkan sampai di Sightball tuh nggak ada produksi lagi tuh sampai beberapa bulan gitu. Terus berani produksi ya itu tadi pas tahun, ya pokoknya udah nggak PPKM lagi. Terus kita naikin, coba kayak apa ya, nyoba naikin lagi brand kita kan pas itu. Terus kita naikin itu ya lewat Instagram gitu-gitu kan. Pokoknya manfaatin teknologi informasi juga sih. Tadi kan yang penjualan online itu melalui Shopee. Nah, kenapa sih alasan memilih Shopee daripada yang lain? Terus gimana cara pengaplikasiannya? Kalau buat kenapa memilih Shopee itu enak ya. Maksudnya kayak ya walaupun agak trouble juga kadang, tapi tuh enaknya tuh di kita sebagai penyedia produk tuh bisa milih kategori, terus kita bisa milih kayak buat promosi kita gitu. Dari Shopee juga menyediakan gratis ongkir, terus potongan harga gitu-gitu. Terus juga di Shopee itu kita bisa maksudnya nerapin iklan di mana biar produk kita paling atas dari yang lain buat apa ya, kategori produk itu gitu loh. Jadi itu enaknya di Shopee. Kalau penerapannya ya seperti biasa juga kayak e-commerce lain. Kayak penerapannya juga kita tinggal pasang produk, kita kasih harga dan lain-lain, keterangan dan lain-lain, terus kita tinggal upload aja. Tapi tuh Shopee tuh kalau kita nggak dibantu promosi dari platform lain tuh agak susah sih kan. Kalau di Sightball tuh promosi Shopee itu dibantu dari IG juga, kita masarin, misalnya kita promoin lewat IG, terus kita terus diarahin ke Shopee gitu, biar mereka ya belanjanya di Shopee gitu kan. Di Shopee juga simpel kan kalau belanja, itu enaknya di Shopee. Terus kalau semisal nggak nerapin kayak gitu tuh, maksudnya nggak nerapin promosi di platform lain tuh agak susah sih kalau Shopee. Soalnya kan di Shopee tuh detail banget ya soal kesehatan toko, terus pengunjung gitu-gitu. Kalau semisal pengunjungnya semakin surut, kalau nggak kita kena penalti. Terus gimana sih cara mengatasi persaingan bisnis di era digital sekarang? Kalau persaingan bisnis itu ya tergantung marketing kita juga sih. Soalnya kan brand bola yang kayak maksudnya asal kalau dibilang segenre sama brand kita banyak ya, kayak brand-brand baru gitu. Terus juga itu tuh caranya ya kita manfaatin momen aja, kayak semisal kita buat promosi di mana kita juga ngelakuin movement, kayak kita nggak cuma dapat untung doang gitu loh. Kayak ya di Sightball sendiri kan ya maksudnya nggak, di marketingnya tuh lebih ke kayak kita cuma manfaatin momen dimana kita nggak selalu per bulannya tuh ada produk. Jadi kita ngeluarin produk itu pas misal 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, tergantung momen-momen yang ada aja. Kalau semisal momen apa gitu, kita semisal event gitu-gitu tuh kita ikut. Nah di event itu sangat bermanfaat banget ya buat nge-branding suatu produk. Soalnya dari awal dulu, pas awal-awal brand Sightball sendiri 2019 tuh Sightball udah berani buat masuk di event-event lokal di Klaten, itu Jogja juga. Itu tuh sering ikut kayak gitu, entah itu diajak kolaborasi, terus
diajak temen gitu-gitu tuh sangat ngebuat Sideball marketingnya nggak ketinggalan dari yang lain gitu loh. Terus kalau buat manfaatin teknologi pas persaingan bisnis di sekarang tuh lebih ke kayak kita bisa manfaatin dimana kita tuh IG-nya tuh nggak boleh mati gitu loh. Entah itu kita nggak posting pun, yang penting posting IG story gitu loh, biar ya orang-orang tuh tahu ini brandnya tuh masih hidup. Kayak enggak, ya masa suatu jualan terus nggak promosi apa-apa kan bakal mati dengan sendirinya gitu loh. Terus kan persaingan dimana kayak banyak banget brand-brand baru gitu tuh kayak membuat inovasi desain, entah itu dari aspek desain, entah itu dari marketing juga kan perlu banget diimbangin. Kayak kita tuh desainnya tuh ya harus bisa ngalahin dari brand-brand lain. Kayak kita tuh harus riset banget gitu loh buat suatu desain, dan kita biasanya desain juga harus sesuai konsep yang diminati pasar itu. Misal di pasar lagi suka desain yang menurutnya entah itu rame di depan apa di belakang gitu kan, biasanya kita ngikutin juga. Tapi kita nggak boleh kayak ninggalin apa ya, identitas kita gitu. Kita brand bola, kita nggak boleh keluar dari suatu sepak bola gitu, kurang lebih kayak gitu. Terus untuk pertanyaan terakhir nih, apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang baru mau mulai usaha? Kalau baru mulai usaha itu yang penting ya pokoknya lakuin yang kalian seneng. Terus kan juga kayak kalau kamu seneng ngelakuin suatu usaha pun, entah itu rugi entah itu untung tuh kamu seneng, kayak kamu nggak perlu ngurusin buat tetap bengeknya gitu loh. Terus habis itu komitmen, niat, walaupun brand juga gua lagi terpuruk, kalau udah komitmen udah niat juga ya pasti ada jalan gitu. Terus habis itu juga minta petunjuk kepada Allah, kurang lebih ya berdoa pada Allah gitu. Terus restu orang tua sama support orang tua tuh sangat mendukung banget ya, soalnya di lingkungan paling pertama kan keluarga. Nah itu kurang lebih buat teman-teman yang mau mulai usaha, kurang lebih kayak gitu.